isti'dadi utawi ikilah tata kramane cawis-cawis persiapan lisa iris sholawati maring sekerine piro-piro salat. Yambaghi seyogyanya bahasa Indonesia ya. Opo antas ta'idda yento sedio sira qabla zawali ing dalam sedurunge lengser li sholati zuhri krono salat zuhur. Faqaddim mongko dinginake sira al qailulata ing turu beduk ing turu sedilu ing turu sedurunge salat zuhur qailulah. Ing kana lamun ana iku laka kaduwe sira apa qiyamun ngadeg fil laili ing dalam tengah wengi. Apa qiyamun fil laili salat wengi. Apa qiyamun fil laili salat tahajud. Au sahrun utawa tangi malam sahur fil khairi ing dalam kebagusan. Fa inna mongko stune fiha iku fiha ing dalam turu ma'unatan utawi nulungi ala qiyamil laili ngatasé ngadeg salat bengi kama kaya barang anna kang tetep setuhune iku fis sahuri ing dalem mangan ing wektu bengi maunatan nulungi ala siyamin nahari ing atase puasa rino kuawan siang. Wal qailulatu utawi turu parek beduk dudu turu ning pinggire beduk dudu diterjemahe saya nek dhewe. Qailulatu utawi turu parek beduk utawi turu sedurunge beduk utawi turu sedurunge salat zuhur maksudnya. Nah, jadi terjemahkan utawi turu pinggire beduk. Min ghairi qiyamil saking orang ngadeg bil laili ing tengah wengi kasahuri kaya mangan sahur min ghairi siyamin saking ora poso bin nahari ing dalem rino. Fa idza qilta mongko tatkala turu qailula sira fajtaid mongko ngati-ngati sira antas taiqidho ing yen tong lilir sira qabla zawari sedurunge lengser wa tatawaddo lan wudu sira wa tahdura lan teka sira al masjida ing masjid wa tusolli lan salat sira tahiyatal masjidi ing tahiyat masjid tahiyatal masjidi ing salat sunnah tahiyatal masjid wa tantazira lan nunggu sira al muadzina ing muadzin fatujibau mongko jawab sira ing muadzin summa taquma mongko nuli ngadeg sira summa taquma nuli ngadeg sira fatusolliya mongko nuli salat sira arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat aqibaz zawali ing ngiring-ngiringi lengser
Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yutawiluhunna dawaaken sapa Rasulullah hunna ing patang rakaat, hunna ing salat patang rakaat, hunna ing salat rong salaman sedurunge zuhur. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, hadza utawi iki, hadza waktun utawi iki waktu, iku tuftahu waktu kang dibuka, fihi ing dalam waktu apa abwabus samai piro-piro lawange langit. Fa uhibbu mongko seneng ingsun ayyurfa'a ing yento unjuaken sira, ayyurfa'a ing yento diunjuaken, ayyurfa'a ing yento ditangiaken, diunggahaken li kadue ingsun fihi amal kang soleh, fihi ing dalem waktu qiblat zuhur. Apa amalun soleh, amal kang soleh. Wa hadhi utawi iki al arba'atu patang rakaat qabla zuhri ing dalam sedurunge salat zuhur iku sunnatun sunnah muakkadatun muakkadah, iku sunnatun muakkadatun sunnah muakkad. Fa fil khabari mongko iku ing dalam hadis anna ing setuhune man wong shallahunna kang salat wong ing patang rakaat, fahsana mangka bagusana wong ruku'ahunna ing ruku'e patang rakaat, wa sujudahunna lan sujude patang rakaat, sholat mongko salat mahu sertane wong sapa sab'una alfa malakin 70.000 malaikat yastaghfiruna hale padha nyuwun sepura kabeh lahu maring wong iku ilal laili tumeka maring wengi, tsumma shallil mongko nulis sira al fardhu ing fardu ma'al imami sertane imam, tsumma sholli nulis salat sira ba'dal fardi sawise fardu rakaatain ing rong rakaat, fauma mongko utawi rong rakaat minar rawatib ing setengah saking sunnah rawatib ats-tsabitati kang tetep, walas tastaghillan aja ketungkul sira ilal asri tu maka maring waktu asar illa angin bita'allumi ilmin kelawan belajar ilmu au i'anatin muslimin utawa nulungi wong Islam au qiraati Qur'anin utawa maca Qur'an au sa'yin utawa melaku fi ma'asyin ing dalam nyupreh nafaqah litasta'ina drapon ngalap pitulung sira bihi sebab ma'as ala dinika ing dalam ing atas agama sira, tsumma sholli nuli salat sira arba rakaatin ing patang rakaat qabla asri sadurunge asar, wa ya utawi patang rakaat iku sunnatun sunnah muakkadatun muakkadah. Faqad qala mongko teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah imra'an ing tiyang sholat kang salat arba'an ing kawan rakaat qabla al-asri sedurunge salat asar, fajtahid mongko becik temen-temen sira an yanalaka ing yen to mekole ing sira apa doa dungane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tastaghillan aja ketunggul sira ba'dal asri sawite salat asar illa bimithli angin kelawan padane
ma sabaqa barang kang wis dhisik apa ma qablahu sedurunge asar walayam bagilan ora sayujo apa antakuna yen to ana apa pira-pira auqatu ka wektu sira iku mumalatan den sia-sia fatastaghilu mongko dadi ketunggul sira fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu bimattafaqa kelawan barang kang nyukup nyocoke apa ma ittafaqa nyocoke apa ma kaifa kaya apa ittafaqa apa bae cocok apa ma bal balik yang bagi sayugjo apa antu hasiba yen tong hitung-hitung sira nafsaka ing awak sira wa turattiba lan ngurut-ngurutna sira auradaka ing pira-pira wiridan auradaka ing pira-pira fi lailika ing dalem wengi sira hari kalan rina sira wa tu'ayna lan nentukno sira likulli waktin kadue saben-saben waktu suglan ing panggawean la tata'adda kang orang liwataken sira hu ing waktu wala tu'thira lan ora silih sira ping dalam waktu siwahu saliyane kawian fabidzalika tadaru barakatul awqat wallahu alam. Fikih versi Imam Ghazali. Ya. Ya, baik. Adab mempersiapkan diri sebelum sholat fardu. Ada adab. Yang pertama dilihat adalah beliau menegaskan pada pelaksanaan sholat zuhur. Sebab sedurungnya zuhur sudah dijelaskan kemarin kan. Sebelum zuhur itu setelah tulu' syamsi ila zawalihi itu adalah untuk melakukan 4 kegiatan yang kemarin sudah kita sampaikan. 4 pilihan. Setelah zuhur bagaimana? Atau sebelum zuhur bagaimana? Sebelum qabla zawali li sholati zuhur faqaddim al-qaylulah. Yang pertama dianjurkan untuk qaylulah. Qaylulah itu tidur sejenak sebelum sholat zuhur. Ingat sejenak. Kapan suwe arane ngampleg. Bukan qaylulah. Tuwailah. Ya. Sebentar, tidur sebentar untuk menghilangkan kantuk. Kantuk apa? Kantuk sholat malam. Jadi tujuan qailula adalah supaya kita bisa sholat malam. Cari buwe. Sholat isya juga kan sholat malam. Betul sekali. 100 sholat isya, sholat malam. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah setelah sholat isya. Kemudian tidur dulu, baru bangun untuk sholat malam. Sholat sunnah, sholat setelah isya. Bagaimana diakali supaya bisa sholat malam, sholat isyanya malam? Ya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Supaya bangun untuk sholat malam. Padahal si awalnya sholat isya. Karena sholat isyanya belum dikerjakan, jadi bangun malam. Kemudian setelah itu sholat isya. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Nggak dilarang. Kan waktu isya panjang. Tapi awas kebablasan. Masalahnya di situ. Kalau kebablasan kan berarti sholat isyanya lenyap, pura-pura sholat sunnah. Fardu bilang. Ya. Jadi ilat disunnahkannya
sebab disunahkannya tidur qailulah, tidur sebentar sebelum zuhur, itu adalah demi menjaga kekuatan kita melakukan sholat malam, itu seperti itu. Di sini dibandingkan, disejajarkan dengan makan sahur, itu yang mampu membantu kekuatan ketika kita berpuasa di siang harinya. Jadi kalau kita tidak biasa sholat malam, ya tidak sunnah, qailulah tidak sunnah. Kalau kita tidak sholat malam, tidur sebelum zuhur itu tidak menjadi sunnah, sebab sebab sunnahnya itu karena untuk sholat malam. Jadi kalau kita tidak sholat malam, ya tidak sunnah. Ya. Bisa makruh, bisa lebih dari itu. Ngeblek sih. Ya. Sama halnya ketika kita disunahkan makan sahur karena puasa. Artinya kalau tidak pagi-paginya mau puasa, itu namanya bukan sunnah, tapi weteng gemblung. Ya. Bangun malam untuk makan, bukan untuk sholat. Kekeratak. Kayak curut, berit, kotak, kulkas dibuka, isinya serba bekasan semua. Kotak, begitu buka meja makan, di dalam meja makan ternyata ana wirog. Enggak jadi. Ya, wirog asli dengan wirog KW. Ternyata wirog KW lebih menakutkan daripada wirog asli. Ya, itu. Itu harus tahu. Makanya orang kadang-kadang asbab itu tidak dipedulikan. Karena tidak peduli, akhirnya salah hukum, salah terap, biasa. Contoh, kita sering terjebak dengan pemahaman ketidakmampuan membedakan mana perkara usul dengan mana perkara furu'. Mana sesuatu yang bersifat pokok dan mana yang bersifat cabang. Ini sering diperdebatkan. Ya, kalau yang bersifat cabang sih selamanya tidak bisa saling menyalahkan karena ini cabang. Contoh, bunga bank itu itu usulnya adalah bukan bunga bank. Riba itu usul pokok. Semua ulama sepakat karena memang diharamkan. Wa ahallallahu al-bai' wa harramur riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu namanya perkara usul pokok. Jenis-jenis riba itu kayak apa? Nah, itu masuk ke wilayah furu', ikhtilaf, tidak sama setiap ulama. Model riba itu, batasan riba itu furu', banyak pendapat. Sehingga ketika jatuh ke dalam bank, bunga bank, nah ini udah persoalan furu', bukan persoalan usul. Ada yang mengatakan bunga bank itu masuk riba. Ada juga ulama yang bersikuku itu bukan riba. Seperti itu. Itu nanti persoalannya namanya persoalan furu'. Jadi kita harus ngerti mana yang pokok, mana yang diperdebatkan. Ya. Menutup aurat itu adalah usul. Wajib. Walaupun kemarin di video yang diupload oleh di shot itu saya sempat membawa kata-kata aurat bukan hal yang pokok. Maksudnya bukan hal yang pokok itu bukan satu-satunya alat ukur kebaikan itu. Ya. Itu menutup aurat usul wajib. Tetapi
batasan aurat itu yang namanya furu, sehingga ada ulama yang mewajibkan wanita itu harus pakai jilbab, bahkan burqah. Ada ulama yang longgar, selagi tidak membahayakan rambut dibuka nggak apa. Ada yang membolehkan. Karena itu furu. Jadi kalau saudara kita yang dari Riau itu menggebu-gebu, pokoknya harus begini. Ya, beliau lupa bahwa itu persoalan furu. Ya. Riau itu siapa ya? Dari Riau. Ya itu. Harus mulai paham lah. Ini ngajinya usul, masalahnya usul. Usul fikih, kaidah fikih harus ngerti. Baik, saya lanjutkan. Berusahalah, nah ini kita untuk mempersiapkan diri setelah bangun dari qailulah. Jadi idealnya lilir dari qailulah, bangun dari qailulah itu sebelum adzan zuhur. Jadi kira-kira berapa lama namanya qailulah itu? Ini ulama berbeda pendapat tentang lamanya qailulah itu. Ada yang secukupan apa istilah orang Jawanya tuh? Selipan. Qailulah tuh, selipan. Sekedar apa? Memejamkan mata, setelah itu bangun. Jangan diulang. Kalau diulang bukan qailulah. Qailulah jurug. Ya itu. Ini pengertian qailulah itu begitu. Ada umumnya ulama mengatakan ya qailulah selipan bahasa Jawa. Begitu tertidur, telah lilir, bangun, ya udah cukup. Ditambahi lagi ya, sih memang Abdul bantal sih, hambai bantal. Ya. Bangun, buang air kecil, wudu, kemudian antastaiqidha qabla zawal wa tatawadda wa tahdurul masjid wa tusalli tahiyatal masjid. Nah ini keren nih. Bangun, kamar mandi, wudu, datang ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, ini mungkin ada yang sering mempersoalkan, ketika kita datang ke masjid itu kalau ini diterjemahkan tempat sujud, maka di mana-mana ketika kita datang ke tempat yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah namanya masjid. Itu masjid. Tapi kalau masjid yang diterjemahkan orang sekarang itu adalah tempat sholat Jumat, maka itu namanya al-jami'. Apa? Jami'. Beda enggak? Nah ini sering-sering sekali berseliweran pemahaman kita. Jadi kalau masjid di sini, paham saya dalam pandangan Imam Al-Ghazali ini adalah tempat di mana bisa dilakukan sholat berjamaah, itu namanya masjid. Sehingga bisa melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau masjid di sini diartikan sebagai tempat sholat Jumat, berarti yang dari sini harus datang ke ujung sebelah sana 1 kilo lebih dikit. Ya. Kali konsepnya konsep setiap langkah mendapat pahala, harus jalan kaki. Nyampe sana ngos-ngosan, keringetan, sholat tidak akan khusyuk. Kemeringet sih. Ini konsep zaman bahula jangan dipakai. Sekarang udah ada motor ya, yang dihitung bukan langkahnya tetapi putaran roda kan gitu. Jet pribadi nanti yang dihitung ongkosnya berapa diganti. Pakainya aftur apa minyak tanah. Jet pribadi nganggo lantung. Gak nyambung bro.
aftur. Kalau dulu tuh pakainya bensol. Bensol itu biasanya untuk kakek-kakek yang memiliki korek Zippo, itu namanya bensol. Bensol nama kerennya sekarang aftur. Ya. Kenapa bensol? Ya, itu saya sih memahami bensol itu bensin yang super sol. Bensol. Ya, baik. Tusalli tahiyatal masjid. Salat tahiyat masjid wa tangtadhirul muadzin. Nah, ini wa tangtadhirul muadzin berarti belum azan. Kita biasanya datang ke masjid itu sebelum azan apa setelah azan selesai? Enggak. Nah, itu jawaban yang paling jujur. Setelah qomat. Cari Imam Ghazali dog muraqab. Terus dog muraqab pisan. Ngerti boleh dog muraqab. Kurang ajar rangkep itu namanya dog muraqab. Ya. Ini jarang yang mampu melaksanakan ini. Umumnya yang mampu melaksanakan begini itu kelompok kekurangan bahan celana biasanya mampu. Yang kelebihan bahan celana enggak. Jangan sebut nama, enggak boleh. Ya, kalau sindiran begitu kan kalau dia merasa tersindir perlu penjelasan. Ya, ini mampu mereka. Tapi kita yang kelompoknya Busrolan dan kawan-kawan nggak mampu. Tak kayak komat. Padahal disuruhnya tantadzirul muadzin, kok ngenteni suruh nunggu muadzin azan. Nyatanya bukan menunggu muadzin tapi muadzin yang menunggu kita gantian. Mirip dengan peristiwa orang nonton TV, setelah itu TV yang menonton orang tersebut. Nah, ya. Fatujibah, setelah itu jawab adzan, tsumma taqum, kemudian bangun, fatusalliya arba'a raka'atin. Nah, ini. Salat sunnah 4 rakaat. Kita semua sebenarnya taat untuk ini. Tapi khusus waktu Jumat. Ya saya sebelum Jumat kita melaksanakan sholat sunnahnya 4 rakaat. Sing ning jero masjid. Yang di luar tetap ngobrol. Tetap ngobrol. Yang di dalam masjid saja biasanya. 4 rakaat. Di luar Jumatan umumnya ya itu tadi qomat. Jadi boro-boro 4 rakaat plus 2 rakaat. Memperhatikan imam takbir saja enggak kesempatan. Etikanya kan Allahu Akbar, kita tahu dan dengar imam takbir. Begitu Allahu Akbar, imam sujud. Ya. 4 rakaat. Nah, di dalam beberapa penjelasan yang lain, sholat qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Tapi Imam Ghazali menekankan 4 rakaat. 4 rakaat itu ada ulama yang mengatakan 2 rakaat sunnah muakkadah, yang 2 rakaat sunnah ghairu muakkadah. Tapi Imam Ghazali mengatakan ini muakkadah, sunnah muakkad. Itu 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur sunnah muakkadah. Nah ini yang sedikit ikhtilaf lagi adalah 4 rakaat sebelum asar. Ya. Kalau di kitab lain itu 4 rakaat sebelum asar itu termasuk ghairu muakkad. Makanya saya termasuk orang jarang sholat sunnah asar. Ya. Sembahyang fardu bebas pegel. Ya. Seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fi abwabus samai. Fa uhibbu an yurfa'a li fihi 'amalun shalih wa ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memanjangkan 4 rakaat sebelum zuhur. Karena beliau mengatakan hadza
waqtun tuftahu fihi abwabus sama. Ini adalah waktu yang terbaik untuk membuka pintu langit. Loh kok bukan sepertiga malam akhir? Sepertiga malam akhir ya beda lagi. Nah ini sih syarat untuk membuka pintu langitnya itu dengan menggunakan kunci 4 rakaat sebelum zuhur. Saya pernah mendengar sebuah cerita tentang terbukanya langit. Ya. Pengurus NU Jawa Timur Pak Muhammad Nuh itu. Pak Mas Nuh, Kiai Mas Nuh. Itu haji bareng dengan Gus Dur. Ketika wukuf, sebelum pelaksanaan wukuf, Gus Dur menyampaikan pada Haji Mas Nuh, nanti kalau kamu melihat langit terbuka, segera baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar secara cepat. Gus Dur udah ngomong gitu. Ternyata di puncaknya wukuf, langit terbuka. Terbukanya begini, bukan belah. Terbuka, menganga. Saat itu Haji Mas Nuh dengan Gus Dur baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar secara cepat. Karena memang waktunya sebentar. Tutup lagi. Setelah selesai itu Gus Dur ngajak Haji Mas Nuh keluar dari tenda wukuf. Ayo, metua. Gus, ini belum selesai wukuf. Udah biarin, kita mah sudah lihat Mas. Yang lain belum tahu. Biarin aja. Jadi peristiwa itu ada. Langit terbuka itu benar-benar ada. Kalau di sini kan hanya kias tuftahu fihi abwabus sama, seakan-akan. Nyatanya ya orang-orang tertentu yang kasaf yang benar-benar terbuka langit. Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan ceritakan setiap langit itu ada penjaga. Pintu langit. Berarti yang terbuka itu tadi pintu langit bukan pintu langit. Ada pintunya. Dan Rasulullah pernah masuk lewat pintu langit itu. Tiap pintu langit dibuka, malaikat bertanya, siapa? Saya Jibril. Dan siapa? Dan saya, ini sahabat saya, Muhammad. Apakah dia diutus? Ya, saya diutus. Oh, silakan masuk. Ketika apakah dia diutus? Kalau tidak diutus, nggak boleh. Jadi memang ada batas. Jadi walaupun malaikat Jibril itu tetap ditanya, apakah diutus? Sampai langit terakhir. Kemudian di atasnya terakhir itu ada yang namanya Sidratul Muntaha. Saat di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa naik di mustawa itu. Ya. Tidak bisa naik, hanya Nabi Muhammad saja. Nah, ini setelah ini bentuk benturan pemikiran. Apakah Nabi menemui Tuhan di sana? Pemikiran kelompok Mujassimah mengatakan ya. Nabi bertemu Allah di sana. Kelompok Mujassimah, kelompok yang sepakat bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tuhan yang Maha Rahman bersemayam di atas arasy. Tapi pemahaman secara umum jumhur ulama, sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa beliau tidak berjumpa fisik di sana, tapi beliau menempati satu tempat untuk berkhalwat, berkomunikasi dengan Allah, sehingga beliau bisa merasakan keagungan Allah, kemahabesaran Allah, dan merasakan komunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara. Di satu tempat. Jadi tempat itu dikhususkan karena memang nggak ada yang lain. Hanya Rasulullah saja yang bisa tempat sana. Kemudian di sana setelah itu benar-benar berkomunikasi. Tapi Tuhan tidak di sana. Jangan salah kalau kita mengatakan Allah di sana, berarti kita juga terjebak pada pemahaman Jassimah.
musyabbaha, tashbih. Wah, Tuhan berjisim, itu nggak boleh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan itu. Ya, agak panjang penjelasan ini, panjang sekali. Ya, kemudian setelah sholat, kemudian ini, jika kita mampu melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, di dalam satu riwayat, man shallahunna fa'asana ruku'ahunna, orang yang sholat 4 rakaat kemudian memperbaiki ruku'nya, wa sujudahunna, dan sujudnya, menyempurnakan, ya. Menyempurnakan itu artinya tidak terburu-buru. Allahu Akbar, tidak 7 menit 23 rakaat selesai. itu sempurna. Itu peristiwa luar biasa. Sebab mereka berarti sholat benar-benar hanya ingat Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Gusti Allah. Lainnya nggak ingat. Termasuk nggak ingat rakaat. Saya setuju tuh, aliran begitu setuju. Dalam rangka melatih ingat Allah itu sholat harus cepat. Sebab peluang setan menggodanya nggak ada. Kalau sholat berlama-lama itu, jadi jangan salah, itu sholat berlama-lama itu berpeluang sekali untuk digoda. Allahu Akbar. Ada waktu kan? Masuk setan, seret, pikiran macam-macam, mencari sendal yang hilang tadi. Waktu sebelum sholat nggak ketemu, tapi begitu sholat, oh ya di sebelah kono. Kan berarti sembahyang sambil mencari sendal. Nah itu. Jadi sholat yang paling bagus secukupnya saja, jangan berlama-lama, secukupnya. Untuk kelas-kelas kita ya cepet, jangan lama-lama. Kalau semakin lama semakin nglambiar, nggak karu-karuan. Jadi yang bagus cepet. Secepat apa? Ini setuju kayak sing ning Jawa. Mus, setuju Mus? Sholat cepat. Setuju, saya setuju. Tapi asal denggulnya kuat. Terutama sholat tarawih. Ya betul, ada sisi positifnya ketika sholat cepat ada. Sisi positifnya kita tidak punya kesempatan pikiran kemana-mana. Fokus pada bacaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Gak lain-lain itu. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya ya banyak juga. Olahraga, bersenam. Ya. Saya dulu di pondok senang mencari sholat tarawih yang kecepatannya, kalau bisa ada yang kecepatan kecepatan cahaya ya. 300.000 kilometer per detik. Kan kecepatan cahaya itu. Seret sanjung, langsung mi'raj. Ya. Nah, jika kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna ruku dan sujudnya, maka shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, akan ikut sholat bersamanya 70.000 malaikat. Muat enggak masjidnya? 70.000. Mirip dengan ketika sholat kita sudah istiqomah sholat malam. Ketika kita sholat malam itu kita akan dimakmumi malaikat di belakangnya itu 9 shaf malaikat. Satu shafnya itu dimulai dari kutub utara sampai kutub selatan. 9 shaf. Tinggal hitung aja berapa malaikat. Malaikatnya gede-gede mau telu. Saya malaikatnya yang seberapa dulu. Ini saya kadang-kadang keluar pikiran nakal kalau ada kayak ini. Malaikatnya besar apa dulu? Kalau Jibril dalam bentuk yang asli, ya sayapnya kan akan menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Berarti kan melebihi kutub kan? Hanya satu malaikat. Ini sebenarnya untuk menggambarkan betapa banyak malaikat yang ikut mendoakan. Sebab kata-kata
9, 7 dalam tradisi Arab itu kadang-kadang bermakna banyak. Karena tidak mesti bermakna lafziyah, angkawi. Bisa jadi maknawi, maknanya banyak. Ya. Yastaghfiruna lahu ilal lail. Kemudian malaikat tersebut yang 70.000 memintakan ampun kepadanya atau untuknya sampai malam hari. Jadi zuhur sampai malam dimintakan ampun. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, hari itu berpotensi langsung diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena didoakan oleh malaikat. Dan siapa saja yang doakan malaikat pasti dikabul. Karena doanya malaikat dikabulkan, tidak ada yang ditolak. Seperti itu. Luar biasa. Karena luar biasanya kita jarang tahu, akhirnya kita nggak ada yang pernah ngamalkan. Ya sebiasa saja. Mangga terserah. Setelah tahu diamalkan. Dengan cara tidur sebentar, nunggu azan, ya saingi jaya lah. Ya, seperti itu. Paham ya? Setelah selesai sholat, kemudian sholat zuhur 2 rakaat, lalu 4 rakaat dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'da zuhur 2 rakaat. Ada ulama-ulama yang mempunyai tradisi luar biasa sebelum zuhur. Kayak kemarin pernah saya ceritakan, Mbah Malik itu menggiring santri-santrinya untuk membaca sholawat sebelum zuhur sampai hitungan ya ribuan. Jadi semua santri Mbah Malik asal bisa jamaah zuhur bareng dengan beliau berarti bisa dipastikan mereka membaca sholawatnya lebih dari 1.000 sehari. Sholat Jibril yang dipakai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Lalu setelah selesai sholat, nah dianjurkan untuk memanfaatkan waktu untuk sibuk dengan seperti yang kemarin disampaikan. Ta'allum boleh, menolong orang muslim boleh, membaca Quran silakan, atau bepergian mencari nafkah kembali. Itu nggak apa-apa. Pun sayangnya di sini tidak tertulis kafe itu buka awan kok, nggak bisa. Kafe itu umumnya malam, jadi nggak masuk ke wilayah sini kafe. Jadi belanja ya, masuk belanja. Ya. Tsumma sholli arba'a raka'atin qabla al-'asri. Nah, setelah asar qobliyah salat asar, salat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, sunnah muakkad menurut Imam Ghazali. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima, mudah-mudahan merahmati, mengasihi siapa Allah terhadap imro'an sholla arba'an qoblal asri, terhadap orang yang mau melaksanakan 4 rakaat setelah sebelum sholat asar. Fajtahid an yanalaka du'a'uh, maka berusahalah untuk mendapatkan seperti yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tastaghil ba'da asri illa bimithli ma sabaq. Seperti lakukanlah atau lanjutkanlah kegiatan seperti sebelumnya. Ya, berarti ini misalnya orang kerja kantorannya melanjutkan kerja kantoran. Wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan fatastaghillu fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa bal yanbaghi an tuhasiba nafsaka wa turati. Ya. Nah, selanjutnya setelah asar itu bagusnya untuk merencanakan zikir malam, merencanakan aurat, kemudian mengevaluasi diri, apa yang sudah saya laksanakan sebelum subuh sampai setelah menjelang maghrib. Itu adalah waktu untuk muhasabah. Sehingga ketika kita menggunakan muhasabah, menghitung-hitung itu, kita berarti mengamalkan surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Jadi itu surat Al-Asr kan sebenarnya surat muhasabah untuk mengoreksi diri. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 hari full. Dan ini kalau kita biasa koreksi diri sebenarnya melatih kecerdasan intelektual dan emosional. Ini terlatih. Spiritualnya juga. Ini orang yang punya problem kecerdasan sebenarnya obatnya hanya satu, mengingat-ingat perbuatan mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Terus dilatih. Kalau kita mampu mengingat-ingat sehari, kemudian besok 2 hari, lusanya 3 hari, terus sampai sebulan, kan berarti kecerdasan kita semakin luar biasa. Karena mampu memetakan perbuatan kita selama 1 bulan. Hafal. Oh, peta konsepnya tahu. Ini, besoknya ini. Itu melatih kecerdasan intelektual sekaligus emosional dan spiritual. Wallahu alam. Al-Fatihah. Surat Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma iftah lana fatahana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu